Tugus Citarum dari daftar sungai paling tercemar ini akhirnya mulai serius dilakukan oleh pemerintah. Namun menghentikan pencemaran. Duh, kenapa ya orang yang buang limbah ke sungai gak ketahuan sama petugas? Coba tanya ke teman-teman online ah. Teman-teman tahu nggak sih orang kalau buang limbah ke sungai itu kapan? Kok bisa ya nggak takut ketahuan sama petugas di sekitar sungai? Mungkin mereka buangnya tengah malam makanya mereka sangka nggak ada petugas sungai yang mengawasi. Oh gitu, sebel deh liatnya. Coba kalau nggak tercemar, mungkin orang sekitar sungai bisa pakai airnya buat kebutuhan mereka. Kira-kira solusi untuk pencemaran sungai udah ada belum ya? Iseng cari beritanya. Oh, ternyata sejak 2018 Presiden udah punya program Citarum Harum. Targetnya sampai 2025 untuk revitalisasi Sungai Citarum ini. Pantesan KKN kemarin temanya Citarum Harum, jadi ini alasannya. Terus gimana ya cara mencari tahu kualitas air Citarum secara akurat, dan lebih pentingnya sih gimana cara mencari sumber yang menyebabkan sungai tercemar? Coba cari sesuatu yang bisa bantu pecahi masalah pencemaran Citarum, siapa tahu ada teknologi yang bisa bantu. Wah, ternyata udah banyak ya penelitian yang dibuat. Mungkin aku juga bisa buat deh sekarang. Assalamualaikum, halo, kami Najmi, Ridwan, dan Alda di bawah bimbingan Bapak Agus Heri dari Universitas Pendidikan Indonesia mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk dapat memaparkan PKMKC yang kami buat dengan judul Pemanfaatan IoT untuk Pemantauan Kualitas Air Sungai secara Terpadu dan Real Time. Tahukah kamu, menurut Deputi Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI, saat ini penurunan kualitas air sungai di beberapa tempat di Indonesia sudah mencapai teknik mengkhawatirkan loh. Masalah memburuknya kualitas air sungai tersebut semakin dirasakan pada saat musim kemarau, ketika debit air sungai berkurang. Untuk itu, diperlukan penanganan sangat segera dalam suatu sistem pengolahan dan teknologi pemantauan kualitas air sungai. Ternyata sudah ada beberapa penelitian loh dalam hal ini, namun penelitian tersebut belum mengintegrasikan beberapa titik pembacaan untuk meningkatkan akurasi. Belum ada alert atau warning bila pembacaan nilai sensor melebihi ambang batas, dan belum dilengkapi fitur untuk melacak posisi sumber pencemaran. Maka dari itu, kami membuat penelitian ini dengan tujuan merancang dan membangun sistem evaluasi kualitas air sungai untuk menentukan lokasi sumber pencemaran secara real time. Oh ya, informasi faktual tentang kondisi atau status kualitas air secara real time sangat diperlukan dan dapat dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan lingkungan, rencana tata ruang, izin lokasi untuk usaha atau kegiatan, serta penentuan baku kualitas air dan air limbah. Nah, di dalam penelitian ini, kami mendesain perangkat untuk kualitas air sungai menggunakan 9 parameter sebagai input dari National Sanitation Foundation Water Quality Index, yaitu temperatur, kekeruhan, total solid, pH, fosfat, dissolved oxygen, biochemical oxygen demand, nitrat, dan fecal core foam. Di sini nanti juga ada kalkulator Water Quality Index. Kalkulator ini termasuk kategori sungai berdasarkan pada Water Quality Index dengan keluaran sangat baik, baik, sedang atau normal, buruk, dan sangat buruk. Cara kerja dari sistem yang didesain ini adalah ketika alat mendeteksi kualitas air, alat akan memberikan data melalui microcontroller ESP32. Kemudian ESP menggunakan modul LoRa untuk melakukan konektivitas ke gateway. Kemudian dari gateway tersebut masuk ke server dan dikirimkan ke platform Antares. Setelah dari Antares, pengolahan data selanjutnya adalah untuk mendapatkan nilai Water Quality Index, lalu klasifikasi status, dan penentuan lokasi pencemaran.
Setelah data selesai diproses, data tersebut akan masuk ke notifikasi sistem, di mana notifikasi ini akan masuk ke dalam dashboard dan ke Telegram. Dan ini merupakan desain dashboard dari pemantau kualitas air sungai. Terdapat notifikasi pop-up untuk mengetahui kualitas air sungai yang sedang dipantau. Nah, dengan adanya teknologi tersebut, diharapkan alat ini benar-benar dibuat agar dapat membantu dan mempercepat kita melihat daerah mana yang mengalami pencemaran. Dan yang paling penting adalah mengembalikan ekosistem daerah aliran sungai.